Udah? Jadi silahkan ditulis kelas impiannya seperti bagaimana. Silahkan ditulis. Lebih suka dia menulis di kursi. Oke, sudah selesai nak? Sudah selesai? Sudah. Sekarang silahkan maju, tempelkan hasil yang telah kalian tulis. Seperti apa kelas impian kalian di depan. Silahkan maju, tempel. Siapa yang duluan? Oke. Saya urut dari sebelah sini. Ayo silakan. Ambil solasinya ya, baru tempel. Oke, silakan selanjutnya lagi. Ayo silakan. Oke, silakan siapa lagi lanjut? Silakan. Oke, silakan siapa lagi? Silakan. Cukup? Yang pada bawah. Ayo siapa lagi? Ayo maju lagi. Regina, ayo nak. Silakan. Ayo. Siapa yang bisa, silahkan kalau mau digambar, silahkan. Ayo lanjut siapa lagi? Ekta. Ayo masih berurut ya. Ya silakan ambil lemnya. Silakan. Lemnya. Silakan. Oke lanjut siapa lagi? Ayo lanjut siapa lagi? Lanjut siapa lagi? Ayo lanjut kalian. Silakan. Oke lanjut. Terus. Oke lanjut siapa lagi? Siapa lagi? Ayo Najwa. Lanjut, siapa lagi? Sofian.
Oke, semua sudah selesai ya. Sekarang kita lihat satu persatu apa yang menjadi keinginan kalian, model seperti apa kelas impian kalian. Saya minta 2 orang untuk membacakan di depan, oke? Oke, siapa yang mau bantu Ibu Guru maju bacakan? Silakan. Siapa? Oke, pertama Ferlin. Silakan Ferlin. Satu, belajar dengan membawa HP. 2, kelas yang bersih. 3, saya mau setiap ibu guru masuk kelas kita bermain dulu. 4, saya mau setiap ibu guru masuk kelas membawa HP. 5, saya mau belajar di luar sekali-kali. Oke. Regina, ayo Regina. Ayo silakan dibaca. Silakan dibaca. Silakan. Langsung dibaca. 1, aku mau setiap guru masuk permainan dulu. 2, aku mau belajar di Kapota Beach. Yes. Oke, lanjut. Aku ingin kelas bersih. 4, jangan bertengkar. 5, saling menghargai. 6, bekerja sama. 7, jangan mengejek-ngejek. Oke, siapa lagi yang mau maju? Saya. Irli dulu, silakan Irli. Setelah Irli, silakan maju lagi baca. Oke, silakan. Masa nggak ada bau. Silakan. Langsung dijawab. Langsung dibaca. 1, kelas yang bersih. 2, ribut. Ya, lanjut. Silakan. Oke, siapa lagi? Oke, Ryan, silakan maju Ryan. Memberikan permainan dan kisah-kisah tentang Nabi. 5, aku ingin ibu guru mengizinkan kami membuat market Day. dalam bentuk kelompok. Ibu guru Oke, sekarang setelah kita melihat kesepakatan kelas kita sudah bisa kelompokkan apa yang kalian mau. Dari sini, mari kita buat keyakinan kelas kita. Apa itu keyakinan kelas? Kita meyakini bahwa ini semua baik ya. Kita lihat, kelas harus bersih. Berarti kita buat keyakinan kelasnya adalah yang pertama. Bersih. Apa? Kelas harus bersih. Kelasku bersih sepanjang hari. bersih, Sepanjang hari. bersih dan indah. Tidak, setiap hari. Oke, yang kedua, mari kita lihat lagi. Ternyata dari sini kita bisa melihat bahwa di kelas saya harus saling menghargai. Saling menghargai itu banyak. Saling menghargai itu banyak. Tidak saling maki, sudah ada semua. Tapi kita simpulkan menjadi saling menghargai. Karena banyak di sini, kalau mau ditulis semua sangat banyak, ya. Yang ketiga.
kita lihat apa yang ketiga. Sekolah bersih sudah, teman-temanku baik, saling menghargai, bekerja sama. Oke, kelas tempat belajar yang ada penghapusnya. Mari kita buat belajar, teknologi. Teknologi kan banyak, ada HP, ada laptop, komputer, sebagainya. Oke, yang keempat. Apa lagi yang keempat? Tepat waktu. Oke, jadi tepat waktu. Di sini ada yang saya lihat tulis datang di kelas tepat waktu. Jadi kita meyakini kalau kita sebaiknya tepat waktu. Lima, saling bekerja sama. Oke. Kita sudah menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita ada 6. Sekarang waktunya kita akan menandatangani keyakinan kelas kita, bertanda bahwa kita yang telah membuat dan kita yang akan melaksanakannya. Saya mulai dari siapa yang mau maju duluan? Silahkan mulai dari Resta. Silahkan Resta Ayo. Silahkan tanda tangan. Tidak apa-apa, paraf saja. Ayo silakan. Oke, tulis namanya di sampingnya ini. Di sini, tulis namamu Resta, kemudian tanda tangan di atasnya. Silakan. Silakan. Ayo, silakan. Silakan. Jadi boleh pakai tinta hitam, boleh pakai tinta biru. Ah, silakan tanda tangan di atasnya. Ya, di atasnya. Di atas namamu. Warna pinknya warna merah. Warna merah. Warna hijau. Warna pink. Warna merah. Oke, tulis namanya, kemudian tanda tangan. Oke. Lanjut, siapa lagi? Oke, lanjut. Royan. Silakan. Ya, di atas nih. Tulis tanda tangan di atas nih. Oke, lanjut lagi. Kania. Tulis namamu di sini, Kania. Lanjut. Nanti penuh baru di bawahnya lagi. Silakan. Lanjut. Siapa lagi? Nabila. Oke, lanjut.
Silakan. Di samping. Lanjut. Silakan. Jangan. Biar kasih tinta orangnya kan. Hah? Kan gambar itu. Dia jatuh di sini. Ya. Kamu nih. Tangan dulu. Ada bau susu. Anda udah. Ada bau dong. Dan ada bau susu. Sampai. Lanjut. Entah. Dia kena ini semua. Ini mana dia? Nah, baik kok. Magic. Madila, apa kabar? Baik, Guru. Sudah sarapan? Sudah. Madila tahu tidak kenapa ibu berpanggil ke sini? Tahu karena ada melaksanakan kelas. Madila tidak melaksanakan tugas kelas, pasti punya alasan. Iya, Bu. Saya memang Oh, begitu. Ibu juga kalau terlambat bangun akan terlambat ke sekolah. Alhamdulillahnya, Fadila walaupun terlambat tetap ke sekolah. Ya, Bu. Nah, sekarang coba kita lihat apakah tindakan Fadila yang tidak melaksanakan tugas kelas sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Saya akan datang lebih awal. Menurut Fadila, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan kejadian tadi? Hadir ke sekolah agar melaksanakan kelas. Fadila meyakini kalau datang tepat waktu itu penting. Yakinlah, Bu. Iya, setuju. Kita harus datang tepat waktu. Kira-kira Fadila bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Ya, Bu. Saya akan pasang alarm agar saya tidak terlambat. Sekali. Jadi besok dan selanjutnya jangan terlambat lagi ya. Ini lang tunggal pa buka pembayaran pegadaian. Arni. Kalau sekolah kan bisa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu di salah-salah kesibukan kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan untuk tampil di hadapan teman-teman semua, bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi untuk semata-mata kita berbagi.
Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman semua yang telah bersedia dan mau meluangkan waktunya dalam rangka mengikuti salah satu program guru penggerak angkatan ke-6, yaitu berbagi tentang modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Mari kita lanjut Bapak Ibu. Mari kita amati pertanyaan di depan. Sebagai pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa kita? Dan kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif, membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak kita? Kemudian yang ketiga, apakah memberi penghargaan dalam bentuk motivasi belajar itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak kita? Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Ada yang mau menanggapi salah satu pertanyaan? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak yang harus kita lakukan sehari-hari. Bagaimana? Ada yang mau memberikan tanggapan? Ibu ini, silahkan Ibu Guru. Yang pertama, apakah sepakat hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, sepakat. Mari kita lihat dalam materi yang lebih mendalam terkait dengan disiplin positif. Yang pertama, yang akan kita pelajari pada hari ini, item-itemnya adalah yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi, bagaimana penerapannya ketika kita menghadapi masalah melalui segitiga restitusi. Kita masuk ke yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu sekalian, coba kita amati gambar di atas. Ini gambar apa Bapak Ibu? Genggaman tangan atau kepalan tangan. Mari kita berbagi peran. Kita mengumpamakan diri kita. Ada yang bertugas sebagai A, ada yang bertugas sebagai B. Misalnya Pak Elsa sama Ibu itu berbagi peran. Ada yang sebagai A, ada yang sebagai B. Pada saat kita mengepalkan tangan kita, kita membayangkan bahwa di dalam tangan kita ini adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Apakah itu emas, anak, jabatan kita, atau misalnya pokoknya sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Kemudian Pak Esta yang selaku B, dia berupaya untuk membuka tangannya. Ini saya mau ambil nih apa yang ada dalam tangannya. Kira-kira apa yang terjadi? Mari kita praktekkan dulu. Bu Nona sama Ibu Teresia, kira-kira apakah dia mau melepaskan sesuatu yang paling berharga di dalam dirinya atau bagaimana? Silahkan kita praktekkan dalam 30 detik. Coba. Anggap saja ini adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Saya Ibu Teresia terserah mau apa dia mau gelitikan pinggangnya atau dia mau apa terserah, yang penting ya lepas ya untuk membuka untuk tangannya ini. Nah, silakan. Oh, coba gitu. Yang lain sambil membayangkan ya. Susahnya dia tidak boleh lepas.
Apa yang terjadi sudah tadi ya. Ada yang membuka, tidak bisa dibuka tangannya. Mari kita lihat. Kemungkinan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita bervariasi. Ada yang bersedia membuka dan ada yang tidak bersedia membuka. Dan yang memegang kontrol sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Jadi gitu. Begitupun dengan siswa kita. Nanti sebentar kita lihat bagaimana kita mengontrol siswa kita. Siapa sesungguhnya yang mengontrol? Guru. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat anak merasa bersalah. Misalnya anak kita bilang, kamu ini kok tidak kasihan kah sama ibu guru, sudah capek-capek berteriak di depan, kalian tidak dengar. Nah, apakah itu dapat menguatkan karakter? Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pokoknya kamu harus datang tepat waktu di sekolah, pokoknya harus. Nah, gitu. Mari kita lanjutkan. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut ingin melakukannya. Kalau dia mau kan kadang kita temui anak-anak itu kerjaan PR Muna, dari kemarin kamu tidak kerja, tapi dia tidak kerja juga. Kita sudah mau pukul, tapi dia tidak kerja juga. Ada kan yang seperti itu kita temukan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif kita puja anak kita. Ayo Mina kerja tugasnya supaya kamu bisa naik kelas juara 1 misalnya seperti itu. Ini ilusi ini. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti ini kalau kita paksa anak-anak, mungkin berlakunya hanya 2-3 kali pertemuan. Keempat kalinya dia sudah ugal-ugalan. Pasti banyak yang seperti itu. Bagaimana hubungannya? Tadi ini, stimulus respon ini, apakah dia melakukannya berdasarkan dia tidak berilmu sama gurunya? Kemudian, ini realitasnya. Kalau stimulus respon yang kita kasih, realitasnya adalah kita beranggapan bahwa anak-anak itu sama semua. Sama semua, dia bisa kali, pokoknya anak-anak bisa kali-kali semua. Padahal kenyataannya, anak-anak kita ada yang tidak bisa sama-sama. Inilah dia realitasnya kalau teori kontrol, bahwa kebutuhan anak kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal sesungguhnya adalah setiap orang memiliki lain berbeda. Mungkin ada anak-anak yang maunya dia kalau dia belajar main-main dulu. Ada yang maunya anak guru kapan kita belajar. Dan kita sudah dari tadi kasih pelajaran kita dalam bentuk permainan. Maka tidak anggap itu belajar. Belajarnya menulis karena memang gaya belajarnya dia adalah begitupun selanjutnya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itulah yang kita inginkan, bahwa dari stimulus respon ini berubah menjadi teori kontrol. Mari kita lihat apa sesungguhnya makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak kita? Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mengatakan kata disiplin? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Maunya kita, anak kita, pokoknya harus datang jam 7 benteng datang. Nah, itu maunya kita. Bagaimana kita merespon semua itu? Mari kita lihat. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, kalau kamu tidak datang tepat waktu, suruh pungut sampah. Maksudnya padahal itu tidak tertulis dalam disiplin kita bahwa orang yang tidak pungut sampah orang yang tidak datang tepat waktu maka dia disuruh pungut sampah. Itulah dia hukuman. Siapa yang datang yang terlambat maka kita kasih lari lapangan 30 kali. Itu adalah hukuman.
belajar mendisiplinkan siswa kita. Karena sesungguhnya disiplin adalah belajar. Menurut Diane Gossen, kita melihat bahwa disiplin itu adalah membuat seseorang mengontrol dirinya. Dia bisa mengontrol diri siswa itu, bukan membuat siswa patuh kepada apa yang kita lakukan, tetapi membuat siswa itu bisa mengontrol dirinya. Oh, saya lakukan ini supaya ke depan saya bisa sukses jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita upayakan. Memang tidak mudah, tetapi mari kita berupaya. Ini lagi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Yang mana tadi yang ingin dia capai? Nilai-nilai universal yang mana yang ingin dia capai? Sekarang terkenal dengan yang ingin kita capai itu dengan yang ini. Ini ya, yang lagi booming di dunia pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Di mana terdiri atas 6 dimensi. Kita bisa lihat beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Itu yang ingin kita capai sekarang. Namun terlepas dari itu ada banyak, ada empati, sayang menyayangi, cuma kan masuk nih di dalamnya yang ini berakhlak mulia. Tapi nanti pada saat di kelas bisa kita jabarkan satu persatu. Kita lanjut. Motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Anak-anak kita pada lakukan sesuatu itu pertama, mungkin dia takut wali kelasnya dia kasih nilai 0 misalnya, atau dia takut wali kelasnya dia kasih hormat di bendera, atau dia takut misalnya gurunya dia melakukan hal-hal yang membuat dia tidak nyaman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru. Nah, kalau kamu begini, saya kasih poin 5. Kalau kamu melakukan ini, saya kasih poin 10. Kalau kamu juara 1, saya kasih buku 3 atau buku 10 dan lain sebagainya. Itu adalah motivasi anak-anak. Kemudian yang terakhir, yang ideal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ingin kita tuju. Lanjut, hukuman dan penghargaan. Bagaimana? Baik Bapak Ibu, mari kita lihat. Hukuman sifatnya tiba-tiba, tidak direncanakan. Misalnya kita tanya, kenapa kamu nak kasih rusak pintu? Oh, sudah kasih rusak pintu, harus kita bilang nih, kenapa kamu seperti itu? Pokoknya kalau habis kasih rusak pintu, mari di lapangan. Atau misalnya habis kasih rusak pintu, harus pokoknya hal-hal yang tidak mengenakan yang akan terjadi. Sementara kalau misalnya terkait dengan konsekuensi itu kita sudah sepakat kerjakan PR-mu, maka sebelum keluar kamu harus kerjakan dulu PR-mu, kan? Itu adalah konsekuensi. Kemudian restitusi adalah program disiplin positif yang dinamakan restitusi ini terkait dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kita contoh misalnya sering kita alami pada saat ingin pemberkasan tamsil misalnya, kita disuruh untuk buat turun pengawas periksa berkasnya kita. Ada yang kurang 1 dan pengawas misalnya tidak mau tanda tangan. Bagaimana perasaan kita kalau pengawas sudah langsung bilang batal pengajuan untuk tamsil ditunda? Bagaimana perasaan kita? Pasti sedih. Iya betul, karena apa yang kita inginkan tidak tercapai. Nah, bagaimana seharusnya pengawas kita yang melakukan adalah seperti kemarin beliau sudah menerapkan bagaimana itu restitusi. Contohnya adalah, oh ini apa kira-kira yang kurang? Oh ini Pak, belum ada RPP misalnya remedial tuh. Bagaimana selanjutnya? Oh saya mengadakan Pak. Oh ya, kalau begitu saya kasih seperti ini
ini ya. Bagaimana perasaan kita setelah dikasih begitu? Lega kan? Nah, bahagia karena kita dikembalikan pada posisi kita untuk belajar dari kesalahan. Lanjut. Sesuatu harus terjadi karena adanya pelanggaran atau adanya sesuatu yang kita lakukan yang baik, maka ada konsekuensi. Lanjut. Restitusi merupakan pilihan. Kita kasih tindakan kita. Kalian mau apakan ini nak? Kalau kalian terlambat misalnya datang ke sekolah, bagaimana selanjutnya? Saya mau ambil buku ya, saya mau kasih tahu mama aku dan sekarang saya tadi pagi. Kita kasih pilihan kepada anak kita. Memang ini tidak akan berubah dalam jangka waktu 1 minggu, tidak akan. Dia panjang. Makanya harus konsisten kita lakukan. Meskipun itu kita tetap akan kembali lagi ke konsekuensi. Mari kita lihat lebih lanjut. Tidak nyaman untuk murid. Kita rasakan anak kita kalau kita hukum pasti dia tidak nyaman, dia malu. Apalagi kalau sudah gadis kelas 6, dia akan malu kalau kita kamu begininya kamu kenapa cuma menulis saja kan tidak selesai. Dia akan malu kepada teman. Sementara kalau kita kasih konsekuensi, kita panggil. Nah, tulis dulu kasih sampai selesai. Karena kamu terlambat, datang di masuk di kelas, ada yang tertinggal mata pelajaran, konsekuensinya adalah kamu harus tinggal 10 menit untuk menyelesaikan apa yang tertinggal. Itu konsekuensi. Sementara kalau restitusi memberikan pilihan kepada anak, kira-kira menurutmu nak, baguskah kalau kita tidak kerjakan tugas? Bagus atau tidak? Dia akan berpikir, bagus atau tidak? Kita aja mereka berpikir, oh bagus atau tidak? Oh tidak Bu Guru. Terus bagaimana selanjutnya? Sama begitu Bu Guru. Jadi mereka yang tentukan tindakan mereka, tetapi tetap kita harus arahkan. Lanjut. Kalau hukuman sifatnya negatif, konsekuensi sifatnya netral, dan restitusi sifatnya positif. Ini dia. Mulai dari ini kata-katanya muncul ya. Salah satu contoh kata-katanya. Awas ya, kalau kamu tidak selesaikan tugasmu, saya mau begini. Lanjut. Lakukan apa yang saya katakan nak. Awas misalnya awas Ahmad kalau kamu tidak pungut ini saya cubit misalnya dan lain sebagainya. Nah, kalau netral kita ajak anak sebelumnya, nah ini konsekuensinya kalau kamu tidak kerjakan tugas maka dia netral. Kemudian kalau dia restitusi maka kita belajar untuk mereka mengontrol diri mereka sendiri. Oke, lanjut. Penghargaan. Pernah dengar? Dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Karena salah satunya penghargaan itu mematikan kreativitasnya anak-anak. Saya juga awalnya bingung, masa bisa? Padahal kan kita tambah bersemangat untuk melakukan sesuatu kan. Tapi dia hanya sebatas stop setelah dia mendapatkan penghargaan juara surah Atin misalnya dihafal, selesai stop dikasih penghargaan dan tidak menghafal lagi, selanjutnya stop sampai di situ saja. Maka dia dihukum oleh penghargaan. Nah, mari kita lihat secara idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Lanjut, bagaimana restitusi itu? Ya, melakukan tindakan-tindakan tidak fokus kepada kesalahan anak, tetapi fokus kepada penyelesaian masalah. Kita lanjut. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini, melakukan fokus kepada kesalahan anak, mungkin akan membuat murid menjadi anak yang gagal. Bahkan ada yang kita tidak kasih naik kelas sampai putus. Karena mereka menganggap bahwa dirinya gagal, tidak bisa. Oke, stop, saya langkai bisa aja karena saya di sekolah tidak bisa. Karena kita tidak memberikan kesempatan mereka untuk berubah. Lanjut. Bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Menurut Dayan Gosen, kita lihat lagi. Dan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid
Salah satunya adalah dengan restitusi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian kita secara bersama-sama, saya dan siswa, guru dan siswa sama-sama mencari solusinya. Nah, bagaimana sebaiknya, apa yang harus kita lakukan? Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya, dan menyenangkan orang. Penekanannya bukan pada bagaimana dia menyenangkan orang lain, bagaimana dia terhindar dari ketidaknyamanan, tetapi dia menghargai nilai-nilai apa yang dia telah percaya. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tapi dia memperbaiki hubungan, ada tawaran, bukan paksaan. Dia sifatnya menuntun. Bagaimana Bapak Ibu menuntun? Menuntun atau menuntut? Gitu ya, kita harus berupaya agar kita tidak hanya menuntut anak kita, tetapi kita juga senantiasa menuntun. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindak. Kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Sebentar akan kita dalami. Namun bagaimana agar anak-anak terpanggil untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu kita bentuk dalam keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan saja peraturan kelas yang selama ini kita tempelkan tata tertib kelas. Tata tertib itu berarti ada konsekuensi di dalamnya. Lanjut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau motor? Kenapa kira-kira? Kenapa kita pakai helm? Apakah karena takut ditilang atau karena untuk keselamatan kita? Ya, mungkin awalnya untuk takut, tapi dengan kondisi hukuman itu akan membuat anak kita menjadi paham bahwa ternyata itu untuk keselamatannya dia. Mungkin awalnya kita bilang helm itu untuk supaya kita tidak ditilang, tapi sesungguhnya nilai yang terkandung di dalamnya adalah supaya kalau kita jatuh dan tidak otaknya kita dan tidak pecah kepalanya kita dan tidak robek mukanya kita yang glowing ini dan lain sebagainya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker kemarin waktu COVID? Kemudian rajin cuci tangan. Untuk apa kira-kira? Ya, untuk terhindar dari virus. Berarti untuk kesehatan. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah untuk kesehatan. Kita lanjut. Nilai-nilai kesehatan atau keselamatan inilah yang disebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Contoh Bapak Ibu, kira-kira kalau orang Bugis kayak saya, setuju enggak kalau kita harus peduli sama orang lain? Saya setuju sebagai orang Bugis. Apakah orang Buton juga setuju? Setuju, karena dia mencakup lintas suku, lintas budaya, dan lintas agama. Itulah dia nilai-nilai universal yang akan kita tuju. Lanjut. Bagaimana caranya kita buat keyakinan kelas di kelas? Inilah dia tahapannya. Kira-kira apa yang kita mau tuju di kelas kita? Nah, kita mau misalnya anak kita datang tepat waktu. Apa yang kita buat? Apa programnya di dalam? Misalnya Bapak Ibu lagi mau anaknya kumpul tugas tepat waktu tadi ya. Kumpul tugas tepat waktu, apa yang harus dilakukan di dalamnya? Kemudian kita mau anak kita tidak mengejek temannya, tidak balo-balo teman-temannya, atau tidak balo-balo bapak dan ibu gurunya. Apa kira-kira di dalamnya? Itu salah satu contohnya adalah saling menghargai. Dan mereka harus dilibatkan Bapak Ibu. Harus dilibatkan, membuat misalnya contoh, bagaimana kelas impianmu Pak Guru? Nah, misalnya kelas impianku adalah ketika
Bapak Ibu guru masuk, semuanya sudah duduk di kelas. Jadi itulah dia apa yang kita yakini di dalam, apa yang ingin kita capai, kita bentuk dalam keyakinan kelas. Jadi ingat, kita harus sama-sama siswa, tidak boleh guru saja. Tidak boleh siswa yang harus menentukan kelas yang ingin dia tuju seperti bagaimana. Nanti kita guru yang arahkan. Lanjut. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Peraturannya misalnya tidak boleh mengganggu temannya. Maka keyakinan kelas yang kita buat adalah saling menghargai. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang umum, universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam hal positif, misalnya jangan kumpul tugas terlambat, kita ubah menjadi kumpul tugas tepat. Upayakan apa yang kita lakukan itu memiliki kata-kata positif. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan, jadi sesuaikan dengan kondisi anak kita, Bapak Ibu. Jangan kita kita mengajar di kelas 6, kita kondisikan anak kita seperti kelas 1. Begitupun kelas 1 kita kondisikan anak kita seolah-olah dia sudah kelas 6. Nah, itu pun selanjutnya. Lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Kemudian setelah itu mencatat semua masukan-masukannya. Bisa kita kasih kertas, boleh tempel-tempel atau dia maju di depan tulis, bisa. Kemudian kita susun sama-sama kalimat positif dalam bentuk keyakinan. Lanjut. Ini contoh keyakinan kelas 1 dan contoh keyakinan kelas 5. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, kalau biasanya peraturan kan agak sedikit lebih abstrak daripada keyakinan kelas. Ini bersifat umum dia. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Di kelas harus senang. Kemudian setiap anggota perlu melakukan tugasnya. Tiket kelas ini kita bisa gunakan ketika anak-anak tidak melakukan tiket kelas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini diharapkan misalnya jangan ganggu temannya kalau peraturan kelas. Tapi keyakinan kelasnya adalah setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Lanjut, kelas 5 selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini adalah salah satu contoh saja Bapak Ibu, disesuaikan dengan kondisi kelas kita dan budaya yang ada di kota ini. Jangan pakai keyakinan kelas. Contoh misalnya kita ambil keyakinan kelas yang di Kendari, kita mau terapkan di kota, tidak cocok. Nah, tidak cocok. Tidak cocok Bapak Ibu. Mungkin ada sedikit kecocokan, tetapi dia tidak langsung mengena kepada siswa kita. Lanjut. Tadi kita sudah lihat bahwa anak-anak itu melakukan sesuatu, ada yang karena hukuman, ada yang karena penghargaan, ada yang karena menghargai dirinya sendiri. Ternyata Bapak Ibu, ketika anak-anak kita melakukan pelanggaran, dia sedang memenuhi kebutuhannya. Contoh kasus, mari kita lihat. Ibu Ambar, guru wali kelas 2, sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya Doni. Beberapa anak di kelas tersebut telah datang pada mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makan siang dengan paksa. Dia paksa meminta makan siangnya. Atau mungkin ada anak-anak yang sering paksa ambil pensilnya temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Mari kita lihat Bapak Ibu, kita merampas makanan temannya dengan paksa, dirampas. Kan sering biasa kita lakukan ya, anak-anak itu dia paksa ambil bukunya temannya sampai robek, dia paksa ambil pensilnya, dia pinjam pensil warnanya, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak
Bapak Ibu. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup, ada yang mau disayang, ada yang mau kebebasan, ada yang mau senang-senang, dan ada yang mau penguasaan. Mari kita lihat satu persatu. Gimana dia? Nah, sifatnya adalah fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya mau makan, kesehatannya, rumahnya, dan lain sebagainya. Kita lihat, dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah Bu Guru karena saya lapar, maka dia sedang memenuhi kebutuhannya bertahan hidup. Lanjut, kasih sayang. Ketika Doni mengatakan bahwa alasan mengambil bekal temannya tersebut karena dia senang kalau temannya memperhatikan dia. Nah, kan ada biasa anak-anak itu mau cari-cari perhatian gitu ya. Misalnya, oh saya mau begini supaya Bu Guru tidak lihat saya. Gitu ya. Nah, berarti dia butuh kasih sayang. Dia kurang kasih sayang mungkin di rumahnya, atau dia broken home dan lain sebagainya, maka dia mencari perhatian di sekolah. Lanjut, penguasaan, kebutuhan untuk diakui. Ada biasa anak-anak itu dia buat sesuatu ting, pokoknya kasih bunyi meja-meja. Kira-kira apa minimal? Ternyata boleh jadi ketika misalnya dia melakukan itu, dia disebut supaya dia tahu bahwa dia bisa kali-kali. Nah gitu. Oh, dia mau kalau dia disebut. Berarti itu salah satunya dia memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, sampai dia lari-lari kali karena dia sudah kuasai. Nah gitu. Dia sudah kuasai kuat. Dia pasti nyanyi, misalnya sayang. Oke, pokoknya dia menyanyi seperti itu. Ternyata dia sedang memenuhi kebutuhannya untuk pengakuan atas kemampuannya. Oh, ternyata kamu hebat menyanyi di. Ternyata kamu jago azan. Karena pada saat contoh kemarin ya, anak-anak kita sudah dikasih lomba azan. Ketika kita masuk di kelas 1, 2, 3, maka hobinya adalah azan. Allahu Akbar. Gitu. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dirinya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Bagaimana kebebasan itu? Apabila dalam kasus Doni tadi, dia merasa bosan di kelas, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dikasih mamanya, atau misalnya anak-anak itu bosan, ibu guru dapat menyamin terus kita, atau ibu guru dia tulis di papan, baru dia suruh kita mencatat misalnya, maka dia sedang memenuhi kebutuhan kebebasannya. Dia mau dikasih pilihan, Bu Guru saya maunya kalau belajar dikasih lihat di video, saya Bu Guru maunya kalau belajar sekali-kali kita dipasangkan di musik. Bu Guru saya kalau belajar maunya sekali-kali Bu Guru kita dibuat. Bu Guru saya maunya kalau belajar sekali-kali kita disuruh bikin. Apakah Bu Guru main pesawat kah sambil belajar, atau kita games kah Bu Guru? Berarti dia sedang ini. Lanjut yang terakhir, itu semangatnya. Kembali lagi anak-anak, apalagi kita anak SD ya, peralihan dari TK ke SD menuju remaja, mereka masih coba kalau bunyi bel, hore, karena dia mau main. Nah gini, dia mau bermain. Jadi mari kita upayakan bersama. Ketika kita melihat kasusnya Doni tadi, bahwa ia melakukan karena iseng saja, ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Dia senang kalau dia lihat temannya menangis kah, atau dia senang lihat temannya marah seperti itu. Maka ketika temannya kesal diambil makanannya, menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Dia senang mungkin siapa ya, Jasman. Kita sering temui kalau di kelas itu ada Jasman. Dia sering ganggu temannya. Kenapa kamu ganggu temannya? Ada Bu Guru bagus lihat kalau dia menangis. Gitu. Nah, ternyata dia sedang memenuhi kesenangannya, kebutuhan kesenangannya. Jadi semua apa yang dilakukan anak-anak itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhannya.
bagaimana kita menerapkan dalam restitusi. Restitusi, mari Bapak Ibu, kira-kira kalau menurut Diane Gosden ini bersama dengan William Glazer, dia mengatakan bahwa teori kontrol yang diterapkan oleh guru di kelas terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau dan manajer. Kita lihat posisinya masing-masing sambil kita menghayat selama ini yang saya lakukan apa. Kita refleksikan selama ini posisi saya sebenarnya berada di mana. Nah, kalau penghukum, dia suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot. Kamu ini, nah gitu. Kapan bisa datang terlambat? Dia bilang begini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalunya datang terlambat. Kapan kan bisa datang tepat waktu, yang terlambat terus. Kemudian, bagaimana perasaan murid kita ketika kita melakukan itu? Bagaimana perasaan anak? Apakah dia diam saja? Atau dia bilang, biasanya ada anak kita kalau kita hukum bicara jadi bilang, iya, ada karena kita tuh ada Bapak Ibu. Ketika kita selesai menghukumnya dia mengomel di belakang. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut mereka bukunya ini, tapi kalau di kapota insya Allah tidak ada jam begini, tapi biasanya diulang lagi. Karena kita sudah hukum dia ulang lagi. Lanjut. Membuat rasa bersalah. Jadi nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat sama anak-anak. Contoh misalnya, siapa ya? Tania, bagaimana ke kamu ini nak? Kamu sudah janji misalnya guru mengerjakan tugasmu, ternyata tidak kerja lagi. Itu dia membuat rasa bersalah. Bagaimana perasaan murid ketika kita lakukan itu? Nah, murid akan merasa bersalah. Ini betul-betul ada siapa saya kasih tulis, tapi gimana bisa saya lupa. Nah, dia merasa membuat dia merasa bahwa dirinya ini adalah orang yang paling bersalah. Lanjut, teman, suaranya ramah, akrab, ini mungkin pada umumnya kita lakukan. Bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya tersenyum. Contohnya misalnya, Andi, gimana Dara? Dia bilang begini, kemarin tuh sudah janji saya berguru tuh, mau kerjakan tugasmu, ini ternyata tidak kerja lagi, karena tidak apa-apa sekarang saya maklumi. Lagi saya, dasar anak kita itu kita buat anaknya kita memperlakukan anak kita sebagai teman. Bagaimana hasilnya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini yang sering kita lakukan. Saya pribadi sebelum datang ini yang sering saya lakukan. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja ada sisi negatifnya bagi murid, yaitu dia tergantung sama murid, tergantung sama gurunya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Lanjut, pemantau. Nah, inilah dia yang mendekati, yang sering-sering juga kita lakukan. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Siapa ya? Aska, tahu sekarang jam berapa nak? Dia gugur jam 7. Terus jam berapa sebaiknya kita datang di sekolah? Sebelum itu betul. Pokoknya kita pakai bahasa pengantar. Kalau kamu sudah terlambat, maka kamu harus berdasarkan peraturan yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita buat bersama. Karena kalau sudah terlambat, maka kamu harus konsekuensinya adalah ini pungut sampah, misalnya bersihkan kelas, bersihkan apalagi catat berapa kali, 10 kali kita ulang-ulang. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan sampai 10 kali dia ulang. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan kalau telah melanggar suatu peraturan. Nah, ini yang sering juga kita lakukan Bapak Ibu. Sekarang bagaimana yang sebaiknya?
manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat kepada murid. Contoh misalnya Adi atau misalnya Aska. Tahu sekarang jam berapa nak? Atau misalnya jam berapa akan jalan nak? Jam 7 Bu Guru. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Oke Bapak Ibu, ternyata suaranya tidak mendukung. Ini ada salah satu contohnya. Tadi pada intinya sudah saya sampaikan bahwa tidak ada suaranya Mbak Yani. Posisi mendukung, tapi pada intinya tadi sudah saya sampaikan. Ini kayaknya dia ketika dia posisi mendukung, matanya melotot dan lain sebagainya. Bisa dapat nih lagi kan? Anak-anak jadi takut karena kita melotot ya. Sambil baca pinggang atau sambil dia tunjuk-tunjuk. Ini sekarang suaranya lari dua kali putaran nah, contohnya nih ya. Nah, pada saat anak-anak kita dia bilang, guru kenapa kasih harus lari lapangan? Tahu kedua kali, lari 3 5 kali sekalian. Nah, misalnya itu. Ya, lanjut lagi. Ketika dia posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Naren, terlambat lagi. Pokoknya dia membuat anaknya menjadi muslim. Jadi kalau membuat merasa bersalah itu anak kita. Kasihan Aska, kenapa kamu terlambat terusnya? Itu contoh-contohnya ya. Aduh misalnya, Udila kenapa tiap hari Senin terlambat terusnya? Ya, itu dia sedang, ya gitu ya. Dia lanjut kepada sebagai teman. Sebagai teman tadi sudah dia mengatakan bahwa dia. Dari situ ya. Lambat lagi ya. Pokoknya dia akrab sekali. Kalau tujuan itu yang merasa begitu jangan dia terlambat. Siapa yang jadi nana?
Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Itu dia Bapak Ibu. Bahasanya lembut tapi membuat anak-anak merasa gagal. Kita lanjut lagi. Bagaimana ketika dia memperlakukan anaknya sebagai pemantau. Oh, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, ini adalah ketika kita menjadi pemantau. Ada peraturan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memposisikan anak kita. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, Ini ketika saya terlambat. kita Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, tadi Bapak Ibu ya. Jadi restitusi tadi ini atau posisi manajer diharapkan anak-anak mampu untuk mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Sekarang kita lanjut lagi. Kira-kira Bapak Ibu yang pertama ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa yang diambil dari 5 posisi tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah dia penghukum? Apakah dia membuat rasa bersalah? Apakah dia teman? Apakah dia pemantau? Apakah dia manajer? Posisi apa? Posisi yang kedua, pembuat rasa salah. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
Kira-kira dia masuk apa dia Bapak Ibu? Penghukum kah? Apakah? Dia masuk penghukum. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Maka dia? Apakah dia pemantau atau dia sebagai penghukum? Betul sekali. Berapa kali sih yang harus saya sampaikan sama kamu? Berapa kali kan saya harus sampaikan sama kamu supaya kerja tugas? Posisi apa dia? Apakah dia teman? Teman dia ya. Oke, saya kira contoh-contoh selanjutnya juga masuk. Kita masuk di bagian terakhir Bapak Ibu. Bagaimana kita praktekkan di kelas? Restitusi ini adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah anak-anak dengan melibatkannya, kemudian memecahkan masalahnya sehingga dia merasa untuk tak dihargai oleh bapak ibu gurunya, oleh temannya, dan lain sebagainya. Mari kita lihat. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah kedua adalah validasi tindakan, adalah menanyakan dulu bapak ibu, kita stabilkan kondisinya anak-anak kita. Lalu kenapa nasi berkelahi? Dan ini sudah secara tidak sengaja kita sudah sering melakukannya. Bagaimana nak? Kalian kenapa? Anak guru masa dapat dicoret-coret buku? Oh ibu guru juga apa dicoret-coret bukunya ibu guru? Ya, kita stabilkan dulu kondisinya. Dan ini sudah sering kita lakukan. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini bapak ibu guru hebat. Kita kembali ke keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat. Saling menghargai kah, saling menghormati kah, mengerjakan tugas tepat waktu kah, dan lain sebagainya. Kita kembalikan ke situ. Bagaimana? Sudah sesuaikah ini dengan keyakinan kelas kita? Sudah sesuai atau belum? Sudah tidak bu guru. Soalnya keyakinan kelas kita itu kita harus saling menghargai. Terus, bu guru tadi itu kayak begini. Oh iya. Terus bagaimana langkah selanjutnya? Yaitu menanyakan keyakinannya. Keyakinan apa yang telah kita sepakati di kelas? Tadi kan kita sudah sepakati di kelas. Bu guru, kita harus hargai. Oh betul. Jadi mau jadi seperti apa? Saya bilangnya tuh sama orang, sama bangkang, satu kelas lagi kenal. Tapi hari jadi ibu. Nah, jadi sedangkan juga. Ya, dia menyadarinya, salah, dan dia memperbaikinya. Dia memperbaiki di sini bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa, nak? Bagaimana kira-kira supaya kamu bisa menjadi datang tepat waktu? Kayak tadi contohnya guru sama setel alarm, sama kasih tahu mamaku, sama kasih tahu kakakku, dan lain sebagainya. Itulah dia 3 langkah restitusi yang telah saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Dia menyelesaikan masalahnya. Hanya kondisi marah-marah ya. Yang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak.
Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi anak-anak diajak untuk bagaimana dia memperbaiki masalah yang telah dilakukan. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru Kita sudah lihat bagaimana seorang guru mempraktekkan ketika ada masalah-masalah di kelas. Tentu prakteknya secara langsung mungkin akan bertahap. Maksudnya kita melakukannya itu tidak langsung baik semuanya, tidak. Tetapi dia berlahan. Mungkin sewaktu-waktu kita akan kembali pada posisi teman, sewaktu-waktu kita akan kembali pada posisi pemantau. Kalau anak-anak belum mau diajak, bisa kita kembali lagi ke pemantau, bisa kita kembali lagi ke teman. Tetapi yang harus kita ingat adalah teman dan pemantau ini dia hanya dalam waktu pendek saja, jangka waktu pendeknya. Ketika misalnya anak-anak kita kasih konsekuensinya seperti ini, konsekuensi yang harus dilakukan seperti ini, maka itu biasanya anak-anak tepat mengulang. Ketika misalnya, nah kalau kamu seperti ini, maka saya kasih lapangan atau saya kasih menulis sekian, 1 bulan kemudian bisa jadi anak itu ulang kembali. Makanya sambil kita berproses memantau ini, kita belajar sedikit-sedikit, kita berusaha dan saya juga berusaha. Mari kita sama-sama berkolaborasi Bapak Ibu, dan inilah intinya dari program Guru Penggerak adalah berkolaborasi. Saya tidak bisa sendiri, kepala sekolah tidak bisa sendiri, ibu guru, wali kelasnya tidak bisa sendiri. Kita butuh kolaborasi semua tim. Dan inilah salah satu tujuan dari Guru Penggerak itu sendiri, menggerakkan dan kita berkolaborasi, saling bergerak. Sekalian, saya kira demikian penampilan saya hari ini. Terima kasih. Jika ada yang mau dikonfirmasi atau ada yang mau ditanyakan, mari kita selesaikan secara bersama-sama. Ada Bapak Ibu? Ya? Atau ada pertanyaan dan sebagainya? Kalau ada yang kurang jelas, sambil berjalan nanti di kelas ya, kita bisa saling menutupi. Bisa jadi Bapak Ibu sudah punya pengalaman yang lebih daripada apa yang sudah ditampilkan. Dan kita berbagi. Kalau misalnya wali kelas 6 dia sudah melakukannya, maka bisa saya belajar dari wali kelas 6. Begitupun saya bisa belajar dari siapa ibu ini, kemudian saya bisa belajar dari ibu guru Desi, ibu guru siapa lagi, ibu guru Mas Niar. Saya bisa belajar. Jadi kita sama-sama saling berkolaborasi. Ada yang kurang di sini, kita sama-sama menutupi. Ada yang lebihnya di situ, kita sama-sama. Oh, Mama Putri kelebihannya dia di bagian memantau, misalnya. Oh iya, kita manfaatkan di situ, kita belajar dari Mama Putri bagaimana memantau yang baik. Atau kita belajar dari orang tua kita, Pak Ibrahim, bagaimana manajer yang sesungguhnya.
Boleh jadi di kelas itu Pak Ibrahim sudah menerapkannya, maka kita belajar dari Pak Ibrahim. Jadi kita saling melengkapi dengan potensi-potensi Bapak Ibu guru miliki. Karena ada kelebihan saya, ada kelebihan Mama Putri, ada kelebihan Mama Justin, ada kelebihan Ibu Guru, ada kelebihan Pak Guru, dan semua itu akan menjadi kelebihan besar bagi sekolah kita ketika sama-sama kita munculkan semuanya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.